Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di suatu SMK Maju Merdeka, ada seorang siswa yang bernama Aji yang merasa takut pada saat akan menghadapi ujian sekolah mata pelajaran fisika. Aji sudah dari SMP merasa ketakutan dengan mata pelajaran fisika hingga mendapatkan nilai ujian yang rendah. Aji tidak suka dengan mata pelajaran fisika karena dirinya tidak suka dengan menghitung. Tetapi hingga saat ujian sudah semakin dekat, Aji belum juga dapat mengatasi rasa ketakutan yang dia hadapi dari dulu. Maka dari itu Aji memutuskan untuk bertemu dengan guru BK yang ada di sekolahnya. Ketidaksukaannya dengan menghitung, itu membuat dirinya kesulitan dalam memahami mata pelajaran fisika, sehingga nilai fisika yang diperoleh Aji jauh di bawah KKM. Jadi, masalah yang dihadapi oleh Endah ini adalah masalah pribadi belajar. Selamat siang, Bu. Siang, silakan masuk mas. Silakan duduk. Bu. Ya. Sebelumnya ini saya berbicara dengan mas siapa? Nama saya Mas Aji, Bu. Dari kelas 12 IPA 1. Oh iya, yang WA saya kemarin itu ya mas? Iya, Bu. Oh iya. Habis pelajaran apa? Tadi habis pelajaran bahasa Inggris, Bu. Pelajaran bahasa Inggris. Enak. Ya, Enak. Terus mas Haji, sebenarnya ada keperluan apa ya mas? mau konseling sama Ibu. Oke, jadi sebelum kita mulai konseling, kita berdoa dulu mas ya. Ya. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Jadi sebelumnya Mas Haji sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Jadi saya kasih tahu sedikit tentang konseling itu seperti apa. Oke, jadi konseling itu suatu layanan atau proses pemberian bantuan kepada seseorang atau klien yang sedang mengalami masalah tertentu yang dilakukan oleh ahli atau konselor seperti saya. Biasanya konseling itu untuk memecahkan suatu masalah itu, mencari solusi seperti itu. Oke, dalam konseling itu ada asas-asasnya, yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Mas Aji nanti di sini saya mohon buat menceritakan masalah Mas Aji secara sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Oke. Kemudian asas kerahasiaan. Nanti saya minta apa yang kita bahas di sini cuma saya dan Mas Aji saja yang tahu. Jangan sampai Mas Aji keluar dari sini terus kita ketemu bla bla bla. Jangan. Terus yang ketiga asas kesukarelaan. Mas Haji di sini atas kemauan sendiri, disuruh guru atau teman? Sukarela. Oke, itu namanya asas kesukarelaan. Jadi Mas Haji ke sini tanpa paksaan siapapun. Baik. Oke Mas, gimana nanti kalau konseling ini kita lakukan kurang lebih 30 menit? Oke. Oke, saya minta nanti ketika Mas Haji menceritakan masalah yang sedang Mas Haji hadapi, ceritakan sejujurnya biar saya juga bisa membantu Mas Haji buat menemukan solusinya. Oke, bisa? Sudah siap Mas Haji? Kita mulai ya Mas ya. Boleh, Mas Haji menceritakan masalahnya. Baik, Bu. Di sini saya mulai masalah saya takut menghadapi ujian. Kalau boleh tahu, karena apa kok Mas Haji itu takut? Saya itu kan kita suka pelajaran fisika ya. Kita itu takut untuk menghadapi ujian
mata pelajaran fisika. Akhirnya saya tidak buat menyelesaikan, terus saya juga Pelajaran fisika. Nah, kan pelajaran fisika itu sama saja sama pelajaran lainnya. Apa yang membuat Mas Haji itu takut sama kok pelajaran fisika? kebetulan kan pelajaran fisika kan identik dengan hitung-hitungan ya Bu. Ya. Nah, saya itu tidak suka pelajaran dengan hitung-hitungan karena kan fisika juga banyak rumus ya. Nah, saya itu juga pusing kalau misal saya itu menghafal rumus-rumus yang ada di fisika itu, jadi saya tidak paham pelajaran fisika. Yaitu karena Mas Adi memang pada dasarnya tidak suka rumus, tidak suka menghitung. Iya. Tapi gimana waktu SMP juga ada fisika ya Mas? Nah, Nah itu gimana? Apa maksudnya juga takut apa gimana? yang benar itu juga takut dulu. Pokoknya terkait pembelajaran hitung-hitungan atau yang rumus itu sebenarnya takut juga. Tapi buat semua yang ada di hitungan itu maka gitu takut. Ya. Ya saya paham. Saya paham apa yang masalah Mas Haji hadapi. Jadi ini saya ada skala angka. Kira-kira jadi gini, angka 8 itu rasa takutnya Mas Haji. Sedangkan angka 1 itu ketika Mas Haji sudah tidak takut sama sekali. Kira-kira rasa takutnya Mas Haji itu ada di angka berapa sekarang? Satu yang Ya, 7. 7. Ini berarti bisa disimpulkan Mas Haji itu takut banget ya sama hitung-hitungan sama fisika. Ya. Oke, mari Mas Haji boleh coba Mas Haji bayangkan gimana kalau misalnya Mas Haji itu hidup Mas Haji itu tidak ada masalah ini, Mas Haji itu baik-baik saja dengan pelajaran fisika, baik saja dengan perhitungan. Jadi tidak ada masalah ini di kehidupan Mas Haji. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Lebih realistis ya. Ya. Terus terima kasih ya Mas. Oke, berarti kalau Mas Haji, kalau di rumah Haji tidak ada masalah ini, Mas Haji akan merasa senang dan lega. Oke, Mas Haji juga akan saya lakukan dan pertahankan kemampuan Mas Haji terhadap pelajaran fisika tersebut. Kira-kira buat mengatasi masalah ini, solusi apa yang akan Mas Haji lakukan? Mungkin saya ingin belajar mencoba untuk belajar pembelajaran fisika. Kalau saya ingin mengubah pikiran saya, misal pembelajaran fisika itu sebenarnya gampang atau tidak susah gitu ya. Terus saya juga ingin mencoba menghafalkan rumus-rumus yang ada di pembelajaran fisika. Seperti itu yang harus saya lakukan. Mungkin juga bisa Mas Haji membuat seperti catatan itu lebih menarik, biar lebih semangat belajarnya. Tuh. Oke.
Kira-kira Mas Haji mau melakukan liburan nggak di sini? Ya Bu, saya ingin melakukan solusi tersebut dengan sungguh-sungguh karena supaya bisa dapat menghasilkan mereka. Oh, setelah Mas Haji mau mendapatkan solusi gitu terus kira-kira Mas Haji lebih merasa lega kan? Ya, Terus sekarang perasaan Mas Haji ini ada di angka berapa? ini saya Ya, kan tadi di angka 7. Jadi takut banget sama fisika. Sekarang perasaan Mas Haji ada di angka juga 3. Oke. Berarti Mas Haji sudah nggak takut lagi sama fisika. Oke. Bisa bilang lagi tadi apa solusi yang Mas Haji dapatkan? mungkin saya ingin belajar terkait pembelajaran fisika persaingan berubah pola pikir saya misal belajar fisika itu tidak sesuai yang dipikirkan. Terus ketika ada saya mencoba menghafalkan rumus-rumus yang ada di pembelajaran fisika itu sampai akhir dari tanggal dari itu mungkin membuat catatan yang lebih menarik supaya tidak bosan dari dia. Akan lebih baik lagi jika solusi-solusi Mas Haji tadi dilaksanakan dengan baik. Baik. Ya. Terus kira-kira ada nggak hambatan dari diri Mas Haji yang membuat Mas Haji itu kesulitan melakukan solusi-solusi yang sudah dibuat tadi? Saya rasa belum menemukan itu. Bagus. Oke, kira-kira apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal? Itu Mas? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, sebelum Mas Haji keluar dari ruangan ini, saya boleh minta tolong nanti Mas Haji diisi ini beberapa evaluasi sama aktivitasnya, tolong diisi. Mungkin nanti pulang sekolah boleh diantar ke meja saya. Baik, Bu. Nanti saya angkat ke Mas. Nah, ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah tidak ada. Sudah cukup. Gimana kalau pertemuan selanjutnya kita lakukan minggu depan di hari dan jam yang sama supaya saya bisa melihat perkembangan Mas Haji juga. Baik, Bu. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Kebetulan sudah hampir 30 menit kita sudah melakukan konseling ya Mas. Ya. Kalau begitu kita tidak ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Mas Haji keluar dari ruangan itu, mari kita tutup konseling ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa. Selesai. Oke, baik Mas Haji, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Kalau ada masalah lagi atau boleh main di sini. Baik, terima kasih Bu yang sudah membantu mengatasi masalah saya. Ya, Ya, lanjut ke kelas Iya, ya, Bu. silakan. Saya bawa ya, Bu. ya, Baik. Terima kasih, Bu. ya.